Baiklah, kita lanjutkan pembacaan kitab kita pada kesempatan ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita diberikan Allah keikhlasan untuk mendalami agama kita ini, serta diberikan pemahaman supaya kita termasuk orang yang faqih fiddin, tafaqquh fiddin. Karena orang-orang yang seperti inilah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu itu nanti bisa mendatangkan ketakutan kita kepada Allah. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan, ini semuanya akan sia-sia, ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-a'iqus tsalitsu asyaiton. Penghalang yang ketiga adalah setan. Jadi ada 4 penghalang, 2 sudah selesai kita bahas ya, dunia dan makhluk. Masuk yang ketiga, setan. Rupanya setan ini juga jadi penghalang kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita tahu bagaimana cara setan itu menghalangi kita sampai kepada Allah. Nanti di sini akan dibahas bagaimana cara memerangi setan, bagaimana sikap kita terhadap godaan setan. Nanti di sini akan kita lihat ya. Summa 'alaika ya akhi bi muharabati syaitan wa qahrihi wa dzalika li khoslatain. Kemudian wajib atasmu hai saudaraku untuk memerangi setan dan memaksanya disebabkan 2 perkara. Jadi wajib kita memerangi setan, kemudian memaksa dia, karena memang setan ini musuh. Yang namanya musuh, kalau tidak kita yang kalah, dia yang kalah, tidak ada jalan lain. Kalau dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan yang namanya musuh kan begitu, tidak ada jalan berdamai, namanya aja musuh. Kecuali saudara, ya kan, terjadi perkelahian, ini setan ini sudah ditakdirkan Allah musuh kita. Jadi tidak ada jalan lain. Kalau yang namanya musuh, kalau enggak kita kalah, dia yang kalah. Cuma itu. Tidak ada pilihan. Jadi kata Al-Ghazali, musuh itu harus dipaksa dan diperangi. Alasannya 2. Ihdahuma annahu aduun mudillun mubinun wala madma'a fihi limusalahatin wa biqa'in alaika bal la yuqni'uhu illa halakuka aslan fala wajaha idzan lil amni min mithli hadzal 'ari wal ghaflah anhu. Ini alasannya yang pertama. Karena setan itu adalah musuh yang menyesatkan, musuh nyata yang menyesatkan. Wala madma'a fihi limusalahatin, dan tidak ada niatnya untuk berbuat baik kepadamu. Wa biqa'in 'alaika bal la yuqni'uhu illa halak, dan tidak ada targetnya melainkan membinasakanmu. Jadi jangan kita kira kalau dengan setan itu ada niat baik dia, enggak. Kalau manusia mungkin masih bisa dengan lembut hatinya, walaupun dia memusuhi kita, bisa dia berbuat baik lagi, berdamai begitu. Tapi kalau dengan setan ini tidak ada yang lain, dia tidak ada niat baik dia ke kita, dan tidak ada niat dia melainkan mencelakakan kita. Itu. Fala wajha idzan lil amni min misli hadzal adwi. Maka kalau begitu tidak ada jalan lain lagi merasa aman dari musuh ini. Jangan kita masih merasa aman,
gampang aja itu, nanti bisa dikalahkan begitu. Gampang aja mengalahkan setan. Tidak ada jalan lain. Harus kita nyatakan perang sama setan ini. Payahnya ini setan ini nggak nampak kan? Ini pula nanti. Fala wajaizan lil amni min misla hadza wal ghaflah anhu, dan kita tidak boleh merasa santai, merasa lalai dengan setan ini. Tidak boleh ya. Wa ta'ammal ayataini min kitabillahi ta'ala, dan hendaklah Anda renungkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam, tidakkah kami janjikan kepadamu hai bani Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan kamu sembah setan, jangan kamu turuti setan. Innahu lakum aduun mubin, sungguhnya dia adalah benar-benar musuh yang nyata bagimu. Maka renungkanlah ini, ayat ini, kata Imam Al-Ghazali. Mari kita renungkan, karena memang sudah dijanjikan Allah itu musuh kita. Karena ini sebenarnya skenario Allah semuanya untuk menguji kita ya kan, untuk menguji kita. Kenapa? Karena jinsul mukallaf, ada jin, ada manusia. Inilah jinsul mukallaf, artinya yang dibebani hukum. Kalau malaikat ya udah, dia tak dibebani hukum ya kan, namanya aja tak ada nafsu. Tapi kalau yang dua ini, jinsul mukallaf, setan dan manusia ini, dia dibebani hukum, dibebani syariat, dan dialah diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dua ini, yang dibebani hukum ini, Allah itu ingin mengujinya begitu. Maka manusia diuji salah satunya dengan setan ini. Apakah dia mampu? Karena kalau dulu waktu Adam di surga, dia pun diuji. Waktu iblis sendirian di sana, belum ada Adam, dia belum ada musuhnya. Tapi setelah Adam ada musuhnya ya kan. Ini. Kemudian ayat yang kedua, saniyatu qaulahu ta'ala, innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Sungguhnya setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah dia benar-benar menjadi musuhmu. Wa hadza aqsat tazir wa ghayatuh. Ini sudah pelajaran yang sangat tinggi lah itu. Ayat ini sudah menjadi pengingat yang sangat tinggi bahwasanya setan itu adalah musuh kita ya. Itu alasan yang pertama kenapa kita memusuhi setan itu. Yang pertama tadi, karena memang tidak ada niat baiknya sama kita, yang ada niat jahatnya ya kan. Alasan yang kedua, annahu majabulun ala adawatika, bahwasanya si setan itu memang ditugaskan untuk memusuhimu. Wa muntasabun abadan li muharabatik, dia sudah menjadi pasukan, sudah diatur selamanya untuk memerangimu. Ibarat tentara militer sudah disiapkan untuk itu aja, untuk bertempur ya. Maka begitulah setan ini juga sudah disiapkan untuk bertempur dengan kita. Fa huwa ana al-lail wa atrafan nahar yarmika bisahami. Siang dan malam dia selalu melemparmu. Siang dan malam dia selalu melemparmu dengan anak-anak panahnya. Siang dan malam, tak ada hentinya. Begitulah dia melancarkan serangan kepada kita. Ini militer yang satu ini, iblis ini sangat dahsyat ya. Siang dan malam dia melemparkan anak panahnya kepadamu. Wa anta ghafilun anhu, sedangkan anda lalai dari dia.
Dia sibuk meluncurkan serangan kepada kita. Namun kitanya ini masih lupa bahwasanya ada setan yang selalu mengintai kita. Ini yang alasan yang kedua kenapa kita harus memerangi setan itu. Jadi sebenarnya iblis iblis, setan, jin pada hakikatnya memang satu itu semuanya. Cuma di sini nanti ada perbedaan ulama. Iblis itulah bosnya lah istilahnya, ya kan. Kalau syaitan itu lebih ke sifat yang jelek. Itu lebih ke sifatnya, dia ingin mencelakakan, ya kan. Itu syaitan. Kemudian jin itu adalah makhluk halus yang tidak kita lihat. Dia bersuku-suku juga, berbangsa-bangsa sama seperti kita. Bahkan dia menikah juga, beranak juga. Terlepas dari itu semua, itu namanya alam gaib. Kita tak tahu hakikatnya, bagaimanapun itu. Yang jelas syaitan, iblis, jin itu adalah musuh kita semuanya. Musuh kita, yang mana kita harus betul-betul menyiapkan strategi untuk mengalahkan musuh ini. Itu. Memang kalau seperti di tafsir Al-Hadaiq wal Raihan oleh Amin Al-Harari, ulama Syafi'iyah yang terbesar di kota Makkah, yang baru meninggal setahun yang lalu, ya kan. Katanya kalau jin itu dipanjangkan Allah umurnya, tapi hanya pada waktu-waktu tertentu juga, sama dengan kita, ada yang 90 tahun, 80 tahun begitu. Tapi kalau syaitan atau iblis itu sampai nafkhatul ula, dipanjangkan Allah umurnya sampai tiupan sangkakala yang pertama. Ada pendapatnya seperti itu, ya kan. Maka kita tidak bisa mengkaji hakikat iblis, jin, syaitan ini karena itu sifatnya gaib. Namun paling tidak melalui hadis atau melalui riwayat-riwayat yang ada sudah digambarkan bagaimana sifatnya itu. Dan terkadang dia memang bisa menyerupai dengan makhluk lain seperti ular, kalajengking dan lain-lain sebagainya. Intinya dia musuh kita. Ini tadi dikatakan Al-Ghazali, yarmika bisahamihi ana al-lail, sepanjang siang dan malam dia menyerang kita. Inilah makanya kita tidak boleh lalai dari si setan ini. Tsumma waqa'at ma'aka nuqtatun ukhra. Kemudian perhatikan jugalah catatan ini, katanya. Apa itu? Wa hiya annaka fi ibadatillahi ta'ala wa da'watil khalqi ila babillahi subhanahu bi fi'lika wa qawlik. Bahwa Anda itu ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditugaskan beribadah kepada Allah, wa da'watil khalqi. Kemudian ada tugas kita wa da'watil khalqi ila babillahi subhanahu wa ta'ala. Di samping beribadah, ada tugas manusia ini untuk berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas mau dari ilmunya, mau dari hartanya, mau dari bakatnya, terserah. Yang penting kita harus ada dakwah dengan cara bijaksana, mengajak hamba Allah Subhanahu wa taala itu bi fi'lika wa qaulik. Baik dengan action kita ataupun dengan nasihat kita. Kalau para ulama biasanya banyak dengan nasihatnya, baik melalui tulisannya, baik dengan melalui pidatonya ataupun tablignya dan lain-lain sebagainya. Wa hadza diddu sani'is syaitan. Perbuatan seperti ini bila ada hamba Allah da'watil khalqi ila babillah, mengajak manusia kepada Allah, maka ini lawannya setan. Artinya tadi misi setan kan mencelakakan kita. Ada pula di antara hamba Allah ini misinya mengajak ke jalan Allah. Maka ini kan berseberangan dengan setan, 80 derajat, ya kan? Maka setan di sini tambah dahsyat menggoda orang yang seperti ini. Makanya semakin alim seseorang, semakin faqih seseorang, semakin tinggi derajat dia di sisi Allah, setannya pun makin kuat. Jangan kita heran.
Inilah cobaan itu kan. Asyadul bala al-anbiya summal amsal fal amsal, ya kan? Itu hadisnya. Kemudian wa hadza dusuni syaitan wa himmatihi wa muradihi wa hirfatihi. Inilah orang seperti ini sudah menjadi lawan setan dari segi tugasnya. Ada hamba Allah bertugas mengajak ke jalan Allah, maka ada hamba Allah yang namanya setan bertugas menyesatkan Allah. Maka ini sangat berlawanan dan setan pun makin marah. Fasirta ka'annaka kumta wa syadatta wasataka litughaitsus syaitan. Maka Anda sudah berada di jalan yang betul-betul membuat setan makin marah kepada Anda. Ada berada di dalam memegang pedang, memegang tongkat yang betul-betul melawan setan. Sudah siap dia. Wa tukaidahu wa tunaqidahu. Seolah-olah Anda juga ingin menipu setan, melawan setan. Fa huwa aidan yashuddu wa huwa aidan yashuddu wasatahu liyu'adika yuqatilaka wa yumakiru. Maka setan itu juga tidak lupa, dia ambil pedangnya, dia ambil tongkatnya untuk memusuhimu, untuk membunuhmu dan untuk menipumu. Jadi sangat indah pula dia. Makanya setan begini diibaratkan Imam Nawawi, pencuri tidak masuk ke rumah yang kosong. Walaupun sesekali salah, ya kan? Artinya kalau kosong di situ tak ada barang berharga, ya tak maulah dia. Kalau udah tahu dia kan, kecuali belum tahu. Maka semakin ada orang yang tegak berdiri di jalan kebenaran, dai Allah Subhanahu wa taala, maka tahu dia itu orang barang berharga. Tahu dia orang seperti ini rumah berharga, maka setan pun masuk. Makanya kalau orang bodoh yang tak tahu hukum, yang tak tahu ibadah, dibiarkan setan aja. Kamu udah sesat, ngapain lagi menggodamu, begitu, ya kan? Maka tadi semakin kita melawan setan, maka dia pun semakin gigih, semakin dahsyat untuk menipu kita. Hatta yufsida, sehingga dia merusakmu, waliyazu billah sya'nak, sehingga dia merusak keadaanmu. Bal hatta yuhlikaka ra'san. Bahkan setan ini lebih dahsyat lagi. Dia ingin menghancurkan orang seperti ini semuanya. Semuanya dari segi mana dia harus ingin merusak orang seperti ini, ya kan? Ra'san. Izla ya'manu min janibika ba'du. Fa innahu allati yusi'u wa yaqsid bil halak ila man la yughayizuhu wa la yunakiduhu bal yusadikuhu wa yuwafiquhu kal kuffar wa ahli rukbah fi ba'dil ahwal. Fa kaifa qasduhu liman qama limughayazatihi wa tajarrada limunaqadatihi falahu idzan ma'asairin nas adawah. Artinya begini, memang kepada orang lain pun dia masuk. Namun kalau ada orang yang berjalan di jalan Allah, yang berilmu, yang faqih, berdakwah untuk memperbaiki umat, maka lebih dahsyat dia masuk. Maka setan itu musuh yang khusus, musuh yang umum bagi orang awam. Namun bagi orang yang faqih tadi adalah adawatun khassah, menjadi musuh yang khusus bagi dia, ya kan? Bahwa idzan ma'asairin nas adawatun ammah, setan itu kalau beserta orang lain tidak seperti orang ini tadi adalah musuh yang ammah. Wa ma'aka ayyuhal mujtahid fil ibadah wal ilmi adawatun khassah. Sedangkan bagi orang-orang yang bermujtahid atau yang sungguh-sungguh di dalam beribadah dan menggali ilmu, itu adalah musuh khassah. Jadi lebih spesialis, lebih strategis dan lebih jitu dia buat caranya untuk para penuntut ilmu dan para ahli ibadah. Begitu ya. Wa in amraka lahu la muhimmun wa ma'ahu 'alaika awanun ashadduhu 'alaika nafsuka wa hawa. Ingatlah, amraka lahu muhimmun, Anda urusanmu dengan setan itu penting diperhatikan supaya jangan kita tertipu. Itu penting juga. Wa ma'ahu 'alaika awanun, namun di dalam dirimu ada teman setan lagi.
yang memudahkan dia untuk melancarkan serangannya ini. Ini juga yang harus lebih dahsyat. Asyadduha alaik, itulah yang paling dahsyat. Kalau setan kadang-kadang kita berzikir dia mengecil, baca bismillah dia lari tak masuk. Namun ada yang lebih dahsyat, kawan setan ini masuk ke tubuh kita. Itulah hawa nafsu. A'wanun asyadduha alaika nafsuka wa hawa. Itulah yang paling dahsyat. Makanya nanti awaik yang keempat itu hawa nafsu kan. Ini nanti yang paling dahsyat nih, hawa nafsu ini. Kalau dari setan orang masih banyak yang selamat, kalau dari hawa ini yang banyak kita gugur ya kan. Walahu asbabun wa madakhilun wa abawabun anta anha ghafil. Setan itu mempunyai sebab-sebab masuknya dia kepadamu, wa madakhil wa bawabun, ada pintu-pintu khususnya, bercabang-cabang cara dia masuk ke kita, sementara kita masih lalai. Anta anha ghafil. Wa laqad sadaqa Yahya bin Mu'az ar-Rasi haitsu qala. Sungguh benar ucapan Yahya bin Mu'az ar-Rasi. Yahya bin Mu'az ar-Rasi haitsu qala asyaitanu farigun wa anta mashghulun. Ini ucapan Yahya bin Mu'az ar-Razi, seorang ulama besar ya, sufi besar. Apa katanya? Setan itu sibuk dia mencelakakan Anda. Itu. Setan sibuk dia ingin menghancurkanmu. Wa anta mashghul, padahal Anda asyaitanu farigun wa anta mashghul. Setan itu ingin mencelakakan Anda sedangkan Anda masih merasa berhela-hela saja. Merasa aman-aman saja. Ini. Wasyaitanu yaraka wa anta la tarah. Setan itu selalu melihatmu sementara Anda tidak melihatnya. Wa anta tansahu wa huwa la yansak. Anda melupakan si setan sementara dia tidak melupakanmu. Ini. Wa min nafsika asyaiton alaika awan, dan di dalam dirimu, wa min nafsika lisyaiton alaika awan, dan di dalam dirimu ada kawan setan yang menjerumuskanmu. Apa kawan setan di diri kita? Itulah hawa nafsu tadi. Itulah kendaraan dia. Itulah kendaraan dia. Faidan, kalau begitu, la budda min muharabatihi wa qahrihi. Tak ada alasan lain lagi, mesti kita paksa dia, kita cekal dia, betul-betul kita lawan dia. Wa illa fala ta'man minal fasad wal halak. Bila tidak kita lawan, maka betul-betul kita tidak bisa aman dari kebinasaan yang dibuat setan tersebut. Jadi intinya adalah yang namanya setan, kita harus jitu melawannya, harus kita buat strategi ulung, strategi canggih pula untuk melawan dia, dan jangan kita pernah melupakan bahwasanya dia musuh kita selamanya. Kalau tidak dia yang kalah, kita yang kalah. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Al-Ghazali ini. Baru masuk selanjutnya di antara cara melawan setan. Bagaimana? Fa in qulta fa bi ayyi syai'in uharibu syaitan. Bila ditanya apa siasat untuk melawan setan? Apa caranya supaya saya mampu melawan setan? Wa bi ayyi syai'in aqharuhu wa adfa'u. Apa sesuatu yang bisa untuk menolak dia, menolak godaan dia? Fa'lam anna li ahli hadhihi sina'ah fi hadhihi al-mas'alah tariqain. Ada dua jalan bagi orang yang ingin melawan dia. Ahaduhuma, salah satunya adalah maqala ba'duhum inna tadabira fi dab'i syaitan al-isti'azah billahi subhanahu wa ta'ala la ghair. Yang pertama adalah berlindung kepada Allah, tidak ada yang lain. Berlindung. Fa inna syaitana kalbun sallatahu Allah subhanahu wa ta'ala alaih. Karena setan itu adalah anjing
yang dibuat menguasai dirimu. Setan itu adalah anjing yang dibuat Allah untuk menguasai kita, untuk mengikat kita. Makanya tidak ada jalan lain kecuali pertama berlindung kepada Allah. Karena setan itu pun yang menggenggam jiwanya adalah Allah. Begitu ya. Fa in ishtaghalta bi muharabatihi wa mu'alajatihi ta'ibta. Bila Anda sibuk terus tanpa berserah kepada Allah untuk melawan dia, maka lama-lama Anda capek jadinya, letih dibuatnya. Iya kan? Wa dha'a 'alaika waqtuk, sia-sia waktumu. Wa yazfaru bika. Sementara dia berhasil menipumu, faya'kiruka wa yajrahuk. Maka dia pun melukaimu. Faya'kiruka wa yajrahuk, sama itu muradif ya. Dia pun melukaimu. Farruju ila rabbil kalbi, maka Anda harus rujuk kepada Tuhannya anjing itu tadi. Artinya setan itu kan bagikan anjing tadi yang dibuat untuk menguasai kita, Allah yang buat. Maka di samping kita melawan dia, farruju ila rabbil qalbi liyasrifahu alai anka aula. Maka yang pertama adalah hendaklah Anda serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Betul-betul kita isti'azah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan Allah kepada kita kekuatan untuk melawan setan ini. Karena bagaimanapun tipu daya setan itu adalah di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah supaya banyak-banyak kita berlindung. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ini cara yang pertama untuk melawannya, banyak berlindung ya. Cara yang kedua, wasani maqalahu akharun, itu yang dikatakan oleh ulama lain. Inna tariqal mujahadatu wal qiyam alaihi bid-daf'i war-raddi wal mukhalafah. Jalannya ialah untuk melawan dia, betul-betul Anda tolak siasatnya. Anda ingat betul cara dia untuk menipu kita, menyesatkan kita. Wal mukhalafah, selisihi pendapat dia. Pamannya dibisikkannya ke kita, ambillah harta si anu, korupsilah sedikit, lawan, jangan begitu. Begitu ya, dikiaskanlah. Qultu walladhi indi anna at-tariqal al-'adal al-jami' fi amrihi an taj'a baina at-tariqain. Jadi dua-duanya kita ambil. Itulah cara yang lebih bagus, kata Al-Ghazali. Dua-duanya kita ambil, yaitu berlindung kepada Allah dan tetap sungguh-sungguh melawannya. Fatasta'izu billahi ta'ala awwalan min syarrihi. Yang pertama Anda berlindung kepadanya, kepada Allah dari kejahatan setan. Kama amarana wa huwa al-kafi syarrah. Sedangkan Allah lah yang meliputi kejahatan dia. Thumma in ra'ainahu yataghallabu alaina alimna annahu ibtila'un minallahi ta'ala. Kemudian bila kita perhatikan setan itu memang khusus dia dibuat Allah untuk menguasai kita, apa gunanya? Ibtila'un minallahi ta'ala. Itu adalah sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyara sidqa mujahadatina, supaya Allah lihat apakah benar kesungguhan kita di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menjalani ibadah kepadanya. Begitu ya. Jadi anggaplah setan itu mainan yang dibuat Allah untuk menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh? Karena kalau mau Allah bisa aja semuanya orang Islam, orang beriman. Kalau Allah mau bisa aja iblis dimatikan, atau tak usah dia diciptakan iblis kan. Kalau Allah mau, cuma dia ingin membuat permusuhan itu dengan kita untuk menguji keimanan kita itu. Liyara sidqa mujahadatina wa quwwatina fi amrih. Allah ingin melihat kesungguhan kita dan kekuatan kita pada perintah-perintahnya. Wa yaras sabrana kama annahu sallatu alaina al-kuffar. Allah juga ingin melihat kesabaran kita, sejauh mana kesabaran kita. Kama annahu sallatu alaina al-kuffar, sebagaimana Allah itu membuat musuh kita ataupun orang kafir kadang-kadang memusuhi kita, mencelakakan kita dari segala bentuk penjuru. Ma'qudratihi ala kifayati amrihim, padahal kalau Allah mau bisa saja Allah tidak menciptakan orang kafir begitu. Wa syarrihim,
Liyakuna lana hazzun minal jihad. Itu semua diciptakan Allah. Setan, orang kafir, tidak ada yang beriman, bahkan mengerubungi iman kita. Itu adalah bagian bagi kita minal jihad was sabar, dan bagian kesabaran, wat tamhis, dan bagian apa tamhis ini? Tamhis. Antara jihad wa tamhis itu adalah pembersihan dosa ya, at-takhlis minaz dzunub. Jadi itu semuanya bagian kita untuk pembersihan dosa, wasyahadah, dan menjadi kesaksian nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa liya'lamallahu alladhina amanu minkum, supaya Allah tahu siapa yang beriman di antara kamu, wa yattahidha minkum syuhada, dan ingin Allah menjadikan amal perbuatanmu, Allah ingin menjadi saksinya, ataupun Allah ingin supaya kita menjadi orang-orang yang syahid. Wa qala ta'ala, am hasibitum an tadkhulul jannah, apakah kamu kira kamu masuk surga, walamma ya'lamillah, padahal Allah belum tahu siapa yang bersungguh-sungguh di antara kamu, jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, siapa yang sabar. Jadi intinya setan, orang kafir, dan segala kemaksiatan lainnya itu merupakan cobaan apakah kita sabar dan apakah kita mampu berjihad melawan itu. Bila kita mampu, dituliskan Allah kita orang yang sabar, dan setinggi-tinggi derajat adalah orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Kemudian supaya dituliskan Allah kita orang yang jihad. Jadi jihad itu sebenarnya kalau di pandangan Allah banyak versinya. Jihad kita melawan hawa nafsu pun sudah sangat besar pahalanya kan, melawan setan. Fakadzalika hadza, maka begitulah setan ini. Tsumma inna muharabatahu wa qahrahu fima qalahu ulama'un radhiyallahu fi salasati asya'. Ini yang akan datang ya. Cara melawan setan tadi sudah ada dua kita buat. Pertama, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul, kemudian kita lawan sungguh-sungguh, dan kita sabar bahwasanya kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti yang akan datang pendapat ulama. Cara melawan setan ada 3 pula. Ataupun cara mengetahui tipu daya dia. Insyaallah ini yang akan datang kita baca. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.